これまで壁をイメージしていたがダメだ。発想の点、イメージは燃焼、火種を生み出し。 Adegan diawali seorang pemuda yang lembur bekerja di kantornya. Ia merasa hidupnya itu-itu aja, tidak ada yang menunggunya di rumah, baik keluarga maupun orang yang spesial. Ya mungkin dirinya hanya bisa nonton azab atau nonton mantap anim sampai ketiduran. Saat pulang dengan tatapan hampanya, ia berjalan begitu saja, tanpa menyadari. Dan mobil pun menabraknya. Ya, ia pun meninggal. Tidak disangka, ia direinkarnasi ke dunia lain menjadi seorang bayi. Karena suatu tragedi penyerangan iblis, semua keluarganya meninggal dan ia pun diselamatkan oleh seorang kakek yang bernama Merlin Walford. Beberapa tahun kemudian, bayi tersebut menjadi anak kecil berusia 8 tahun yang pandai berburu dengan ilmu sihirnya. Dialah Sin Walford. Sin memiliki ingatan tentang masa lalunya di planet bumi, tetapi ia lupa kenapa dirinya bisa meninggal. Setelah berburu, ia pun pulang kepada si kakek tempo hari, yakni Merlin Walford. Sang kakek sangat kagum melihat kemampuan Sin berburu. Ia pun berpesan supaya Sin mempelajari peralatan sihir dan seni bela diri juga. Tiba-tiba kenalan si kakek datang dan menilai Sin telah melakukan hal yang berbahaya. Dialah Melida Bowen. Sin pun memperlihatkan kalau masih ada perlengkapan sihir yang dibuatnya dengan Melida. Kini Sin berusia 10 tahun. Sang kakek pun mengajak Sin berburu iblis sebagai pengalaman awal. Ia pun menceritakan kalau dulu ada manusia yang menjadi iblis dan menghancurkan kerajaan. Sin pun mengatakan kalau kakeknya inilah yang menjadi pahlawan. Step awal yakni menyebarkan sihir ke sekitar. Nah, jika ada sihir lain yang bersentuhan, kita akan bisa mengetahui keberadaannya, karena seluruh makhluk memiliki sihir. Dan kita bisa tahu makhluk apa dan di mana lokasinya, ya itulah sihir pendeteksi. Sang kakek pun menjelaskan kalau sihir tersebut hanya bisa dilakukan dengan kendali yang rumit. Dan tiba-tiba, Sin melakukannya dengan menakjubkan. Ia dapat melihat sekitar, termasuk sihir nenek Melida yang berada di rumah. Sin berhasil dalam sekali coba. Ia pun merasakan perasaan buruk. Sang kakek pun menjelaskan kalau itu adalah sihir iblis. Mereka pun menuju ke sumber sihir iblis tersebut. Sin langsung menyerang dengan menggunakan getaran ultrasonik ditambah jet udara, sampai siluman tersebut pun terpenggal dan tewas seketika. Itu sangat sempurna, ucap sang kakek. Di rumah, si kakek pun menceritakan kemampuan Sin yang sangat amazing. Melida pun mengatakan kalau dirinya sudah menganggap Sin seperti cucunya sendiri. Waktu pun berlalu, sang kakek pun menceritakan kalau dirinya bukan kakek kandung. Sin pun mengatakan kalau dirinya sudah tahu. Flashback. Setelah menaklukkan iblis, Tuan Merlin mendengar tangisan bayi. Ia pun membawanya. Sang kakek pun mengatakan kalau dirinya tidak menemukan identitas orang tua Sin. Sin hanya santai dan tersenyum. Ia pun mengatakan kalau dirinya sekarang sudah memiliki kakek. Mendengar itu, pipi Tuan Merlin pun merona seketika. Selain itu, Sin pun mengatakan kalau dirinya tidak merasa kesepian, ditambah ada Nek Melida dan Michelle San. Sin berterima kasih karena Tuan Merlin mau mengadopsinya. Tuan Merlin pun sangat tersentuh. Beberapa tahun kemudian, Sin pun berusia 15 tahun. Mereka pun merayakan ultah Sin dan kedewasaannya. Tuan Dis pun menanyakan keinginan Sin. Ia pun menjawab kalau dirinya belum pernah meninggalkan hutan. Mungkin dirinya akan menjelajahi kota terdekat. Dan ini pedagang yang bernama Tom Den Haag. Ia pun bertanya, apa Sin pernah berbelanja? Dengan polosnya, Sin pun mengatakan, ia belum pernah. Semua kaget. Tuan Merlin pun mengatakan kalau dirinya lupa mengajarkan pengetahuan umum kepada Sin. Sin disuruh menunjukkan kemampuan sihirnya. Ia pun mengatakan kalau sihir api saja. Lalu Sin pun membayangkan pembakaran, membuat titik percikan, dan dengan oksigen pembakaran bisa diperkuat.
Christina dan Sig nampak terkesiap melihat api biru dari kemampuan Shin. Sampai terjadilah ledakan. Mungkin seperti itu dulu, ucap Shin. Ia pun malah heran melihat ekspresi pemirsanya di belakang. Melida pun protes kenapa sang kakek tidak mengajari Shin menahan diri. Menilai kemampuan Shin menggunakan sihir seperti teleportasi, sihir penghancur yang luar biasa, dan kemampuan bela diri dari Tuan Michelle, Christina pun menilai kalau setiap kerajaan pasti ingin memiliki Shin. Ya, bisa menyebabkan konflik. Paman Dis pun menyarankan supaya Shin dimasukkan ke Akademi Sihir. Tuan Merlin pun meledek kalau saran tersebut bisa menguntungkan kerajaan Tuan Dis. Tuan Dis berjanji kalau Shin tidak akan dipergunakan untuk militer, karena Shin sudah dianggap seperti keponakannya sendiri. Ia pun menjelaskan, jika Shin ke sana, mereka bisa mengukur skala kemampuan Shin. Sampai Shin pun setuju, karena selain itu dirinya bisa memiliki teman seusianya. Selain itu, Shin pun terkesiap karena ia baru tahu kalau Paman Dis ini adalah seorang raja dari kerajaan Earlside, dengan nama Disem von Earlside. Selain itu, Shin pun baru mengetahui Sig adalah ahli sihir kerajaan yang mengawal sang raja. Sementara Chris adalah kesatria kerajaan yang sama bertugas seperti Sig, yakni mengawal raja. Sementara itu, Paman Michelle adalah pensiunan dari komandan kesatria. Lagi-lagi Tuan Merlin mengakui kalau dirinya tidak menjelaskan mengenai hal itu kepada Shin. Terungkap kalau tragedi iblis saat itu berada di kerajaan Tuan Dis. Dulu ia hampir mati, tetapi Tuan Merlin dan Nyonya Melida menolongnya dan mengalahkan iblis tersebut. Ya, Nyonya Melida dan Tuan Merlin dikenal sebagai pahlawan kerajaan, dan itulah sebabnya Tuan Dis sering mengunjungi Tuan Merlin, sekalipun rumahnya di hutan. Sampai Chris mengatakan kalau dulu Tuan Merlin dan Nyonya Melida sempat menikah. Perjalanan ke akademi pun dimulai. Saat diperiksa kartu identitas, pemeriksa nampak kaget saat mengetahui Magi Merlin dan Guru Melida lah yang datang. Mendengar itu, warga nampak antusias. Magi Merlin pun memberitahu kalau pemuda yang bersama mereka adalah cucunya yang bernama Shin Wolford. Kedatangan mereka disambut antusias pelayan kerajaan. Kakek dan nenek berbenah sementara Shin berkeliling kota. Ia pun membeli apel sebagai belanja pertamanya. Sampai Shin tersesat. Di sisi lain, dua orang wanita sedang digoda oleh om-om. Shin menghentikan dan sejurus kemudian, om-om kegatelan tadi pun tumbang seketika. Shin sangat terpesona melihat Sisilin. Ya, kita sebut saja Sisil gitu ya. Maria pun memperkenalkan diri. Beberapa saat kemudian, Maria kaget yang mengetahui kalau Shin sama seperti mereka mengikuti ujian masuk Akademi Sihir. Padahal Shin sudah terlihat menguasai bela diri. Sisil sampai mengira kalau Shin adalah murid Akademi Kesatria. Maria pun membicarakan tentang kedatangan Tuan Pertapa dan Nyonya Guru, ya julukan bagi Tuan Merlin dan Nyonya Melida. Jawaban Shin yang biasa-biasa saja membuat Maria menilai kalau Shin tidak tertarik. Ia pun menjelaskan kalau keduanya adalah pahlawan nasional. Selain itu, Maria sangat antusias akan kedatangan cucu sang Pertapa Merlin. Mendengar Maria menyanjung cucu Tuan Pertapa, Shin pun pamit pergi. Ya, ia tidak mengaku kalau dirinya lah cucu dari Tuan Pertapa. Setelah Shin pergi, Maria pun menilai kalau Sisil menyukai Shin. Keesokannya, Shin membaca papan pengumuman. Tiba-tiba Kurt datang dan cari masalah sama Shin. Shin pun refleks menyerang. Kurt pun memamerkan kebangsawanannya, sementara Shin dengan muka polosnya. Kurt mengancam Shin. Lalu datanglah Tuan Muda Aug yang memperingati Kurt, yakni siapapun menyalahgunakan jabatan akan dihukum dan itu merupakan aturan kerajaan. Setelah kepergian Kurt, Pangeran Aug pun memperkenalkan dirinya. "Oh, kamu anaknya Paman Dis?" ucap Shin membuat Aug tertawa. Di sisi lain, murid lainnya melongo mendengar ucapan Shin. Sementara Aug, ia mengaku baru pertama kali dirinya mendengar kata-kata tersebut. Karena dirinya seorang pangeran, ya biasanya disanjung. Ini masih cuma, "Oh kamu anaknya Paman Dis?" gitu. Santai ya dasar Shin. Shin pun mengutarakan kalau mereka sudah seperti sepupu. Aug pun tertawa dan membenarkannya.
Dari kejauhan, Maria heran melihat Shin bicara santai dengan Pangeran Aug. Setelah ujian tertulis, mereka pun ujian praktik. Para calon murid pun disuruh melepaskan sihir terbaik ke bidikan yang disediakan. Mereka pun menampilkan kemampuan masing-masing sesuai absen. Melihat penampilan mereka, batin Shin bergejolak karena gaya mereka yang selangit tetapi sihirnya cupu. Dan kini tibalah giliran Shin. Mentor pun menyuruh Shin mengendalikan kekuatannya karena sang mentor telah mengetahui dari sang raja. Jadi Shin harus membatasi kekuatannya dan hanya untuk menghancurkan target saja. Ia pun mengeluarkan sihir dari tangan kirinya, yang ia nilai cukup untuk hal tersebut. Murid lainnya terkesiap karena Shin melakukan tanpa rapalan, ya mungkin sejenis mantra lah. Akan tetapi, sihir Shin malah menghancurkan dengan tembok-temboknya. Hari pengumuman pun tiba. Shin menjadi yang terbaik. Lalu tiba saatnya mendapat seragam. Shin pun diberitahu kalau seragamnya sudah diberi sihir pertahanan. Ia pun diminta untuk tidak mencoba menggantinya dengan sihirnya sendiri. Kecuali sihir neneknya, itu diperbolehkan. Di sisi lain Kurt sangat emosi. Di rumah, Shin pun membaca kalau sihir di seragamnya adalah sihir pertahanan, penahan hantaman, dan pencegah kotor. Ia pun menulis ulang, pencegah kotor, penyembuhan otomatis, sihir pertahanan, dan penyerap hantaman fisik sepenuhnya. Sebelum berangkat, Shin diminta untuk merahasiakan tentang seragamnya. Jubah yang dikenakan Tuan Merlin dan Nyonya Melida menandakan mereka dari bangsawan tertinggi. Shin pun dipanggil ke depan untuk pidato karena telah menjadi murid dengan nilai terbaik. Ya, Shin Wolford. Mendengar itu, Maria dan Sisil nampak kaget. Pangeran Aug pun membenarkan kalau Shin adalah cucu dari Tuan Pertapa. Lagi-lagi Kurt makin emosi melihat Shin di atas podium.